Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seti Amana dari Prodi S1 Fisioterapi semester 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari sistem integumen. Untuk sistem integumen itu terdiri dari kuku, rambut, kulit, dan kelenjar. Yang pertama itu adalah kulit. Untuk bagiannya, kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, dan yang terakhir itu adalah jaringan lemak atau subcutaneous. Kemudian yang bisa kita lihat itu ada hair atau rambut, kemudian ada pori-pori. Pori-pori ini akan mengeluarkan keringat ketika kita berolahraga atau pada saat kita kepanasan. Nah, kemudian ada dermal papillae, kemudian ada 2 reseptor ini. Nah, ini 2 reseptor ini yang akan mendeteksi mana yang benda yang panas dan benda yang dingin. Untuk benda yang dingin itu adalah yang akan bekerja itu adalah cold receptor, sedangkan pada saat kita menyentuh benda yang panas itu yang bekerja adalah heat receptor. Kemudian ada pembuluh darah, ini ada arteri dan vena, kemudian ada jaringan penghubung di sini, kemudian ada ini saraf atau nervus, kemudian yang warna kuning ini yang paling bawah itu adalah jaringan lemak. Kemudian tadi berbicara tentang pori-pori, itu kan dia mengeluarkan keringat. Nah, tempat untuk memproduksi keringat itu ada di sini. Di sini ada kelenjar keringat. Kemudian di sini ada kelenjar sebaceus yang dekat dengan rambut yang bagian dalam. Kemudian ada otot. Otot ini namanya erector pili major. Kemudian gambar yang selanjutnya itu adalah bagian-bagian dari epidermis layer. Nah, epidermis layer itu juga terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama itu adalah stratum corneum. Stratum corneum ini terdiri dari 15 sampai 30 lapisan keratin, dan ini tidak memiliki inti, dan selnya ini sel gepeng yang mati. Kemudian ada ini yang warna merah. Apakah kelihatan? Ini yang warna merah ini tepat di bawah dari stratum corneum itu namanya stratum lucidum. Kemudian yang bagian bawahnya dari stratum lucidum itu ada stratum granulosum. Nah, ini stratum granulosum ini terdiri dari 2 sampai 3 lapisan sel gepeng. Kemudian di bawah dari stratum granulosum itu ada stratum spinosum. Stratum spinosum ini terdiri dari 5 sampai 8 lapisan sel gepeng. Ini bentuknya tidak beraturan, banyak lapisannya. Kemudian yang paling luar itu adalah stratum basal. Stratum basal ini akan berhubungan langsung dengan dermis, tapi ada membran yang membatasi antara epidermis dan dermis, yaitu basement membran. Kemudian gambar yang selanjutnya itu ada gambar rambut. Rambut itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah medula, itu yang tengah, bagian tengah. Kemudian medula ini diselimuti atau dikelilingi oleh korteks atau badan. Kemudian bagian keluar dari korteks atau badan itu adalah hair cuticle. Ini yang warna coklat muda. Ini hair cuticle. Kemudian
bagian selanjutnya itu adalah akar dari rambut. Akar dari rambut itu dibagi menjadi dua, yaitu inner dan outer. Inner itu dibagi lagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada 3, yaitu cuticle of inner, kemudian cuticle of inner ini yang berwarna kuning, kemudian ada bubble layer, kemudian ada hairline layer. Kemudian untuk outer dari akar ini yang warna ini adalah bagian luar dari akar. Kemudian ada jaringan penghubung. Di sini yang paling luar ini ada jaringan penghubung. Kemudian di sini ada keratin. Kemudian ada melanocyte. Di sini bagian cortex yang paling bawah itu ada melanocyte. Kemudian di sini ada dividing cell. Kemudian di sini ada cavity of the final papillae. Nah, cavity of the final papillae ini akan berhubungan dengan deru. Gambar yang terakhir ini adalah kuku. Bagian-bagiannya itu ada nail plate. Nail plate ini yang paling terluar yang bebas yang bisa kita lihat. Kemudian ada nail groove, itu ada di kanan dan kiri, yang akan membentuk pertumbuhan kuku yang melengkung. Kemudian ada lunula, ini berwarna putih, ada di bagian bawah dari kuku. Kemudian yang terakhir itu adalah eponychium. Ini adalah kulit yang membatasi antara kuku dan kulit dari jari-jari. Nah, kuku ini akan tumbuh kurang lebih 1 mm per minggunya. Fungsi dari kuku ini adalah melindungi jari dari mungkin dari pergesekan atau menghindari jari untuk agar tidak terluka. Mungkin untuk anatomi dari sistem integumen cukup sekian, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.